Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami mohon setiap keluarga menyiapkan alat untuk pembasuhan kaki berupa baskom dan handuk kecil, karena prosesi pembasuhan kaki akan dilaksanakan di dalam ibadah keluarga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah tidak mudah di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Marilah kita merenungkan panggilan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian NKB 125 bait 1 dan 3, Ku dengar panggilan Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau masih menyertai dan menolong serta mengurapi kami, sehingga hari demi hari kami dimampukan untuk menjalani hidup kami dengan penuh ucap syukur dan hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ketika kami akan membaca firman-Mu, kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya juga Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 13, ayatnya yang pertama hingga 17, dilanjutkan ayatnya yang ke-31b hingga 35. Yohanes 13 ayatnya yang pertama hingga 17, dilanjutkan ayat 31b hingga ayatnya yang ke-35. Dengan judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayatnya yang ke-31b. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang senantiasa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati atau merayakan Hari Kamis Putih, yang sekaligus menjadi awal bagi kita dalam memperingati yang kita kenal dengan nama 3 hari suci, Trihari Suci atau Triduum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kamis Putih mengingatkan kita pada peristiwa penting di mana itu adalah peristiwa hari-hari terakhir hidup Yesus sebelum pada akhirnya Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil kita mendapati bagaimana peristiwa atau perayaan dari Kamis Putih itu dilengkapi dengan adanya perjamuan malam antara Yesus dengan para murid. Selain perjamuan malam atau makan bersama yang dilakukan Yesus dan para murid, Yesus juga mengadakan atau memberikan pembasuhan kaki kepada para murid. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita merayakan Kamis Putih, gereja-gereja mengadakan perjamuan kudus dan juga gereja-gereja mengadakan pembasuhan kaki. Sebagai simbol atau sebagai tanda kita mengingat kembali peristiwa itu sebelum akhirnya kita mengingat kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam bacaan Injil jelas dituliskan di situ bagaimana ketika Yesus makan bersama dengan para murid, Yesus kemudian bangun dan kemudian Yesus menanggalkan jubahnya. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus di tengah perjamuan malam itu? Ternyata ketika Yesus bangun dari tempat duduknya, Yesus menanggalkan jubahnya, kemudian Yesus mengambil kain, mengikatnya pada pinggangnya. Lalu kemudian Yesus juga mengambil air yang ditempatkan di dalam basi. Basi adalah wadah yang bentuknya menyerupai buah semangka yang dibuat dari tanah liat.
Rupanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua hal itu dilakukan oleh Yesus karena Yesus ingin membasuh kaki para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus memberikan teladan bagi kita tentang kerendahan hati, tentang rasa saling mengasihi, dan juga tentang melayani. Pada saat itu konteksnya ketika ada di zaman bangsa Israel, semua orang yang hidup di zaman itu diharuskan untuk membersihkan kaki sebelum mereka masuk ke rumah, sebelum mereka makan, dan juga sebelum mereka tidur. Kenapa hal itu harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena pada masa itu orang-orang menggunakan alas kaki terbuka, atau kalau kita mendapati sekarang bentuknya seperti sendal. Bukan sepatu tertutup yang mereka gunakan, tetapi alas kaki yang terbuka yang mereka gunakan sehingga membuat kaki mereka mudah sekali kotor. Apalagi ketika mereka melakukan aktivitas di luar rumah, maka ketika mereka akan kembali ke rumah, mereka diharuskan membersihkan diri dengan simbol membersihkan kaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ada kebiasaan pembersihan diri yang seperti itu, maka pada zaman dulu setiap rumah harus menyediakan tempat yang diisi oleh air. Tujuannya adalah ketika ada tamu yang datang berkunjung, maka tamu itu kakinya harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu pertanyaannya, siapa yang membersihkan kaki para tamu? Tentunya bukan si pemilik rumah. Yang membersihkan kaki para tamu adalah para budak yang ada di rumah-rumah itu. Dengan gambaran yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pembasuhan kaki menjadi pekerjaan yang paling rendah dan dipandang hina. Tetapi sekalipun dipandang hina, dipandang rendah, Yesus melakukannya. Yesus melakukan hal yang dipandang rendah, Yesus melakukan hal yang dipandang hina, yaitu dengan membasuh kaki para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam bacaan Injil lebih lanjut dijelaskan ketika Yesus telah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengatakan kepada para murid supaya mereka pun harus saling membasuh kaki sesamanya. Membasuh kaki yang konon dianggap paling rendah dan hina tidak mudah dilakukan oleh banyak orang, mungkin termasuk dengan para murid. Ketika kita membasuh kaki, kita membungkukkan badan, kita memegang anggota tubuh yang paling mudah kotor, yaitu kaki. Tidak banyak yang bisa melakukannya. Mereka menganggap itu adalah pekerjaan yang paling tidak terhormat. Tetapi sekali lagi, Yesus memberikan teladan. Oleh sebab itu, ketika Yesus meminta para murid untuk saling membasuh kaki, maka diperlukan kesungguhan hati, diperlukan kerendahan diri, diperlukan hati yang tulus untuk bisa melakukannya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika proses pembasuhan kaki telah selesai, Yesus juga memberikan perintah baru di ayatnya yang ke-34, sebuah perintah yang mengajak seluruh muridnya, termasuk kita umatnya, untuk dapat saling mengasihi. Perintah untuk dapat saling mengasihi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Yesus di dalam Perjanjian Lama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tidak semua orang dapat melakukan perintah tersebut dengan baik. Banyak orang yang mengasihi sesamanya hanya karena sebatas rasa takut pada hukum Taurat. Banyak orang yang mengasihi sesama hanya karena takut dosa. Bukan dengan kesadaran bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita pun harus mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama adalah perwujudan nyata dari kita mengasihi Yesus. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mengasihi sesama kita? Mari kita mengingat kembali apa yang tertulis di dalam hukum kasih. Bagaimana hukum kasih mengajarkan kita untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Berdasarkan hukum kasih itulah, setidaknya saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam mengasihi sesama. Yang pertama, hal pertama yang bisa kita lakukan untuk bisa mengasihi sesama adalah dengan memandang mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan. Apa maksudnya? Ketika kita memandang mereka adalah manusia ciptaan Tuhan, maka seharusnya kita tidak lagi membedakan status sosial, agama, maupun suku mereka. Itu hal yang pertama. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi sesama? Dengan memandang manusia itu sebagai ciptaan Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk tidak melihat perbedaan status sosial, agama, maupun suku. Lalu hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesama adalah dengan memperlakukan mereka layaknya kita memperlakukan diri sendiri. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki rasa empati dan juga simpati kepada orang lain. Pada poin yang kedua ini, cara mengukurnya sangat mudah. Memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Caranya, kalau kita tidak suka dicubit, maka jangan suka mencubit orang. Kalau kita suka dihormati, maka hormatilah orang lain. Kalau kita tidak suka disalahkan, maka jangan menyalahkan orang lain. Atau kalau kita tidak mau dihakimi, maka janganlah kita menghakimi orang lain. Kalau kita mau diuongke sama orang lain, maka kita juga harus nguongke yang lainnya, memanusiakan manusia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Itu poin yang kedua, bagaimana cara kita bisa mengasihi dengan cara memperlakukan orang lain layaknya memperlakukan diri sendiri. Lalu poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesama adalah dengan melakukan kedua hal tadi berdasarkan pedoman kasih. Dari mana kita mendapatkan pedoman kasih? Kita dapat menjumpainya di dalam 1 Korintus 13. Intinya adalah ketika kita mau mengasihi sesama seperti perintah yang diberikan Tuhan kepada para murid, maka kita harus mengasihi dengan kasih seperti dalam 1 Korintus 13, yaitu mengasihi sesama dengan penuh kesabaran, dengan murah hati, dengan tidak cemburu, dengan tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan juga tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, dan lain sebagainya. Mudahkah kita melakukannya?
Saya yakin tidak mudah. Tetapi selama ada kemauan dari diri kita, maka Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk dapat mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan Kamis Putih yang saat ini kita rayakan senantiasa mengingatkan kita supaya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan juga senantiasa kita mau melayani sesama seperti Yesus yang melayani para murid dengan membasuh kaki mereka. Teladan yang Yesus ajarkan ini, mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Setiap keluarga dapat saling membasuh kaki antar anggota keluarganya sebagai bentuk ketulusan dalam mengasihi dan melayani. Oleh sebab itu, di dalam ibadah Kamis Putih pada saat ini, saya menghimbau seluruh warga jemaat GKJ Depok untuk saling membasuh kaki antar anggota keluarganya. Orang tua membasuh kaki anaknya, anak membasuh kaki orang tuanya. Dengan pembasuhan kaki kita belajar dari teladan Yesus untuk merendahkan diri. Dengan pembasuhan kaki kita belajar dari teladan Yesus untuk mengasihi dan melayani. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembasuhan kaki dalam bacaan kita tadi, jika dikaitkan dengan konteks masa kini, pembasuhan kaki yang menjadi simbol pembersihan diri masih terus harus kita lakukan untuk mencegah diri dari berbagai macam penyakit. Oleh sebab itulah, sampai dengan detik ini, kita dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan diri kita, mulai dari anggota tubuh paling atas sampai dengan paling bawah. Tujuannya kita mengingat kembali ketika bangsa Israel melakukan pembasuhan kaki untuk pembersihan diri, maka pada konteks sekarang pun pembersihan diri seluruh tubuh dilakukan supaya kita terhindar dari kemungkinan adanya virus, kuman maupun bakteri. Mari kita sambut dan rayakan Kamis Putih ini dengan mengingat kematian yang akan Yesus terima untuk menebus kita dari segala dosa. Kamis Putih mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan perintah dari Yesus untuk mengasihi. Lakukanlah perintah itu bukan karena kita takut akan dosa, tetapi lakukanlah semua itu dengan penuh kesadaran diri bahwa saya mengasihi sesama karena Yesus telah mengasihi saya. Selamat menghayati, selamat merayakan Kamis Putih, selamat mengasihi sesama, selamat mengasihi orang-orang di sekitar kita yang saat ini sedang merebak virus COVID-19. Biarlah mereka yang kehilangan anggota keluarga, mereka yang terus berjuang untuk hidupnya di tengah wabah ini, mereka yang kehilangan pekerjaan karena wabah ini, senantiasa bisa merasakan kasih dari sesamanya. Kasihilah mereka dengan cara sederhana, menanyakan kabar kepada mereka, mendoakannya, menolong dengan tindakan dan kemampuan yang kita miliki. Dengan cara yang demikian, maka kita telah menjadi murid Yesus yang mengikuti teladannya. Allah mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan senantiasa mengasihi umat-Nya di tengah wabah yang mengkhawatirkan ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Kamis Putih pada saat ini kita akan bersama-sama melayankan pembasuhan kaki. Secara simbolis saya akan membasuh kaki salah seorang majelis. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan saling membasuh kaki bersama dengan anggota keluarganya masing-masing. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang kekasih, dalam semangat persekutuan dan kebersamaan dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat, dan nanti di akhir kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk dapat beribadah merayakan Kamis Putih.
Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk senantiasa melayani dan mengasihi sesama. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melayani dan mengasihi, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan kini Tuhan mampukan kami untuk senantiasa dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di dalam syafaat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kondisi lemah tubuh karena sakit. Kami berdoa mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah, maupun mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Biar kiranya kasih setia Tuhan menolong mereka melalui dokter dan para medis, juga obat-obatan yang dikonsumsi. Kami berdoa biar kiranya kesembuhan dan pemulihan senantiasa Tuhan berikan bagi setiap mereka yang membutuhkannya. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi GKJ Depok. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati gedung gereja kami. Engkau yang memberkati untuk setiap komisi, bebadan, serta wilayah di dalamnya. Berkati juga seluruh majelis dan jemaat. Kami yang memiliki kerinduan untuk dapat beribadah bersama di ruang ibadah, biar kiranya Engkau yang memberkati. Biar kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk senantiasa dapat saling mendoakan meskipun di rumah kami masing-masing, sehingga kerinduan untuk dapat bersekutu beribadah bersama akan segera terwujud. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Mari Engkau berkati para pimpinan bangsa dan negara ini. Engkau yang menolong mereka untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Berdoa juga bagi pandemi virus COVID-19 atau Corona yang masih merebak di bangsa dan negara kami. Tolonglah kami Tuhan, pulihkan bangsa dan negara ini, biar kiranya Engkau memberkati para dokter, tim medis, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para relawan yang turut terlibat dalam penanganan virus COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami juga untuk senantiasa menaati apa yang telah dihimbau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami berdoa Tuhan memberi kekuatan untuk setiap mereka yang langsung turun tangan mengatasi virus ini. Juga berdoa bagi setiap mereka yang karena virus ini mengalami berbagai kesulitan. Tuhan, Engkau yang menolong. Kami percaya waktu Tuhan akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Doa syukur serta permohonan ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Seperti firman Tuhan dalam Bilangan 18 ayat 29 yang berkata demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan
sebagai bagian kudus daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang berkeinginan untuk menyampaikan persembahan dapat melalui media transfer, mohon mengisi data-data seperti yang sudah disampaikan dalam informasi jemaat, serta mengirimkan WA ke petugas yang sudah ditentukan. Transfer dapat dilakukan ke rekening Bank Mandiri, BNI, dan BCA dengan nomor yang sudah disampaikan dalam informasi jemaat. Jemaat juga dapat menyampaikan secara langsung persembahan yang sudah terkumpul pada saat nanti ibadah sudah kembali dilakukan di gereja. Untuk kartu persembahan bulanan Sekar Asih Tanah Makam dapat disampaikan melalui Ibu Toti di GKJ Depok setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita iringi persembahan kita dengan pujian PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk menyampaikan persembahan kami sebagai ucap syukur kami atas segala berkat, kasih, dan pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan juga berkati setiap orang yang Tuhan percaya untuk mengelola dan menggunakan persembahan ini. Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat-Mu sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa takut akan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kami menyampaikan persembahan kami ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan sikap berdiri kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan yang demikian. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah kami hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-kehendak-Nya. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita
sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin.